seorang putri bernama Morata. Ia dikenal sebagai putri yang paling malang, bukan karena hatinya, melainkan karena bentuk hidungnya yang bengkok sejak lahir. Berbeda dari putri-putri lain, Morata sering merasa sedih dan tidak percaya diri. Ia kerap bertanya dalam hati, mengapa ia harus terlahir seperti ini? Hidungnya membuat ia merasa tidak pantas berada di tengah orang banyak. Setiap hari, Morata mencoba mencari cara agar hidungnya bisa menjadi normal seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi tak satu pun berhasil. Hingga suatu hari, kerajaan mengadakan pesta besar antar kerajaan lain. Morata diwajibkan hadir karena ia adalah tamu istimewa. Namun, kegelisahan menguasai dirinya. Ia takut orang-orang akan membicarakan dan menertawakan hidungnya. Kakaknya pun menyarankan agar Morata menutupi hidungnya dengan kain. Saat tiba di pesta, penerima tamu justru meminta Morata membuka penutup wajahnya karena sudah ada seorang pangeran yang menunggunya untuk berdansa. Dengan ragu, Morata membuka kain itu. Reaksi penerima tamu membuatnya merasa terhina. Ia pun memilih pergi meninggalkan pesta dan berjalan sendirian ke dalam hutan. Di tengah kesendiriannya, Morata terdengar suara asing dari arah bukit. Ternyata suara itu berasal dari naga hijau, penjaga bukit yang sedang dalam kesulitan. Naga itu kehilangan bola naganya dan meminta bantuan Morata untuk mengambilnya dari gua yang berbahaya. Awalnya, Morata ragu, namun setelah berpikir sejenak, ia setuju untuk membantu sang naga. Sebagai imbalan, naga hijau berjanji akan mengabulkan permintaan Morata. Morata pun meminta agar hidungnya diubah menjadi normal. Naga hijau menyanggupi dan memberinya sebuah kacamata ajaib. Namun, ia mengingatkan bahwa kacamata itu tidak boleh dilepas karena bisa saja membuat Morata tersesat. Morata pun pergi menuju gua raksasa untuk mengambil bola naga. Di dalam gua yang gelap, ia kesulitan melihat dan membawa bola yang sangat berat. Saat hendak pulang, hidungnya tiba-tiba terasa gatal, membuatnya hampir melepas kacamata. Arah jalannya menjadi tidak jelas, bahkan ia hampir terjatuh ke jurang yang menyeramkan. Dalam kepanikan, Morata menyadari sesuatu. Ia menggerakkan hidung bengkoknya dan tanpa disangka, hidung itu justru membantunya menemukan jalan yang benar. Hidung bengkoknya ternyata menyelamatkan nyawanya. Setelah berhasil keluar dengan selamat, naga hijau datang kembali dan menepati janjinya. Ia menawarkan untuk menyembuhkan hidung Morata. Namun, kali ini Morata menolak dengan lembut. Ia sudah belajar bersyukur dan menerima dirinya apa adanya. Morata kembali ke pesta dengan penuh percaya diri. Ia tidak lagi peduli pada pandangan orang lain. Di tengah pesta, ia menari dengan bahagia, menyadari bahwa keunikan yang dulu ia benci justru adalah anugerah terbesarnya. Oke, mungkin itu saja cerita yang dapat saya ceritakan. Itu adalah cerita dari buku Kumpulan Dongeng Dunia. Oke, saya minta maaf kalau ada banyak kurang atau terlalu kurang penjelasannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.